Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami kelompok 2 beranggotakan Fathia Rizka Yudana, Nanang Prasetyantara, Isnan Nabawi, Ahmad Hajar, dan saya sendiri Lili Kartikawati. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi pemahaman mengenai fungsi dan konsep entity relasional diagram ERD. Apa itu ERD? ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan isi dan hubungan data dalam bentuk entitas, atribut, serta hubungan antar entitas. Apa fungsi ERD? Memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Menggambarkan secara umum sistem yang akan dibuat. Merancang database lebih minim kesalahan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Menghilangkan redundansi data. Komponen utama ERD yaitu entitas, atribut, dan kerelasian. Apa itu entitas? Entitas adalah objek atau kejadian yang diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, disimbolkan dengan persegi panjang, di mana objek-objek tersebut dapat berwujud orang, konsep, kejadian, dan benda. Berwujud konsep, contohnya di sini pada ERD riset ini ada administrator, user, dan group. Kemudian entitas berbentuk kejadian yaitu riset, proposal exam, pratesis exam, tesis exam. Berbentuk benda yaitu room. Berbentuk orang yaitu lecturer dan student. Kemudian entitas kuat. Entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain, sedangkan entitas lemah bergantung pada entitas lain. Contoh pada diagram riset ini, pengguna adalah entitas kuat, di mana administrator dan grup bergantung kepada user. Kemudian juga lecturer sebagai entitas kuat dan student sebagai entitas kuat, di mana riset tanpa adanya lecturer dan student maka riset tidak dapat berdiri. Kemudian proposal exam, pratesis exam, dan tesis exam dapat berdiri juga dengan adanya lecture dan riset, sehingga proposal exam, pratesis exam, dan tesis exam sebagai entitas lemah karena bergantung pada lecture dan riset. Kemudian untuk room ini adalah entity kuat karena room ini dapat berdiri sendiri, ya, sehingga room ini masuk kategori entity kuat. Selanjutnya, apa itu atribut? Atribut adalah karakteristik dari suatu objek yang membedakan dengan objek lain pada lingkungan pemakai, disimbolkan dengan elips. Contoh atribut:
Di dalam ERD Research ini, atribut diantaranya adalah pada entity group ada ID group dan name. Pada entity user ada atribut ID user, username, password. Ya. Kemudian pada administrator, entity administrator ini memiliki atribut email, NIP, name, address, dan tab. Begitupun entity-entity yang lain di mana juga memiliki atribut-atribut. Begitupun relasi-relasi, ada beberapa relasi yang memiliki atribut, ya, menghasilkan sebuah atribut baru. Nah, seperti itu. Kemudian macam-macam atribut. Domain menyatakan kemungkinan nilai untuk sebuah atribut. Contoh, nilai demo, nilai akhir merupakan kumpulan bilangan real dari 0,0 sampai dengan 4. Di sini pada ERD Research, silakan dilihat di sini pada relasi menguji antara entity lectures dan thesis exam. Ini ada nilai demo, nilai presentasi, nilai penguasaan materi, nilai originalitas, nilai penulisan. Kemudian juga di sini ada nilai, ya, dan nilai di sini, ya, entitinya, ya, kemudian relasinya, menghasilkan atribut nilai. Inilah yang sudah diutarakan tadi, ya, sebagai domain. Kemudian atribut sederhana adalah atribut yang tidak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Contoh pada entitas user itu ada username dan password. Jadi entitas-entitas yang tidak bisa dipecah lagi, diantaranya apalagi? Nah, seperti itu ya. Contoh, tidak bisa dipecah. Title, status, ya. Kemudian telepon, oke. Kemudian komentar, ya, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut yang dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Contoh untuk name itu ada first name dan last name. Name itu biasanya ada tanggal, bulan, tahun lahir, tanggal, bulan, tahun diangkat menjadi pegawai. Kemudian untuk address biasanya itu dipecah lagi, kabupaten, kemudian kecamatan, kelurahan. Nah, itu ya, seperti itu. NIM juga sama, biasanya ada pemecahan lagi. Kemudian atribut nilai berganda, atribut yang berkemungkinan memiliki nilai lebih dari satu. Contoh komentar ya, komentar tidak mungkin hanya satu. Telepon sekarang sudah banyak, orang punya nomor banyak sehingga mungkin ada nilai berganda di sana. Oke, selanjutnya atribut tersimpan. Atribut yang nilainya secara eksplisit tersimpan dalam tabel. Ya, jadi ya intinya tersimpan ya, tidak usah menggunakan kalkulasi lagi, tapi apa yang diinputkan pengguna yaitu sebagai atribut tersimpan ya. ID group, name, NIP, address, telepon, email,
time, kritik, modifier, komentar, telepon, dan lain-lain. Atribut turunan contohnya atribut yang nilainya dapat dikalkulasi dari nilai atribut tersimpan. Seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di relasi ya, di relasi ERD riset ya, di sini ada nilai demo. Nilai demo ini adalah representasi dari rata bobot, nilai presentasi, nilai penguasaan materi, nilai originalitas, nilai penulisan. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antar objek yang diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, disimbolkan dengan belah ketupat. Contoh, memiliki, menggunakan, menguji, membimbing ya. Ini sebagai relasi yang ada. Nih, menguji ya, lecture, menguji pratesis, lecture, menguji proposal exam, lecture, menguji tesis exam. Nah, kemudian relasi apa lagi? Memiliki grup, memiliki user. User memiliki administrator. Nah, seperti itu. Ya, ini jadi yang tanda belah ketupat ini adalah relasi yang terjadi antara dua entitas. Ya, baik. Selanjutnya adalah derajat hubungan antar entitas. Many to many, many to one to many, one to one. Ya. Di sini simbolnya jelas. Di sini jadi satu mata kuliah hanya memperoleh nilai 1. Kemudian banyak mahasiswa yang mempunyai satu angkatan. Kemudian banyak mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh untuk di diagramnya, kardinalitas contoh antara grup dan user. Di sini memiliki ya. User memiliki grup. Grup memiliki user. Jadi satu grup memiliki beberapa user atau banyak user hanya dimiliki oleh satu grup. Begitupun di sini one to one, di mana entity user dan entity administrator. Ya. Satu administrator tentu saja adalah satu user. Satu user hanya bisa menjadi satu administrator. Seperti itu. Kemudian di sini many to many. Riset dibimbing oleh lecture. Jadi satu lecture mungkin membimbing beberapa riset. Sedangkan satu riset mungkin lebih dari satu lecture. Sehingga hubungannya jadi many to many. Baik, saya ulangi pada derajat hubungan antar entitas atau kardinalitas. Di contoh kasus ERD riset ini, kardinalitas yang sudah dibahas tadi ada
keterhubungan memiliki pada entitas user dan group, user dan administrator, ya, di mana pada keterhubungan ini memiliki nantinya ID group dan ID user, ya, sebagai entitas yang menghubungkan memiliki ini, hubungan memiliki ini, ya. Jadi ID group dan ID user. Nah, untuk one to many nanti ada salah satu atribut di sini yang mewakili entity group yang akan masuk ke dalam entity user. Nah, di sini ID group sebagai kunci utama di dalam entity group akan menjadi atribut biasa atau akan menjadi kunci tamu di entity user, ya. Jadi kalau ada one to many, maka sebagai atribut penghubung dari hubungan dengan entity yang satu itu akan ditambahkan ke entity yang many ini, ya. Jadi nanti ID group akan ditambahkan di entity user di sini, ya. Kemudian untuk one to one, ya, jadi satu user memiliki satu administrator, ya. Jadi ini nanti ID user akan masuk ke dalam entity administrator, ya. Jadi atribut ID user ini akan menjadi kunci tamu di entity administrator, ya. Kenapa? Karena user ini entity kuat, kemudian yang administrator ini entity lemah. Nah, nanti dia si atribut tersebut akan melebur di entity yang lemah, ya. Oke. Begitupun untuk user berhubungan memiliki dengan lecture, ini juga one to one, maka ID user yang ada di sini, atribut di entity user akan masuk ke lecture, ya. Kemudian di sini ada hubungan menguji, banyak lecture dapat menguji lebih dari satu exam. Banyak exam diuji oleh satu lecture, seperti itu. Banyak lecture, ya. Jadi banyak tesis, beberapa tesis, lebih dari satu tesis itu diuji oleh beberapa atau lebih dari satu lecture, seperti itu, ya. Kemudian di sini
Oleh karena ini many to many, ya, maka dari hubungan ini, relasi menguji ini akan menjadi entitas baru, di mana atributnya tadi sudah diutarakan, banyak domain ya, akan menghasilkan atribut baru, nilai demo, nilai penulisan sampai dengan nilai presentasi, plus di sini nanti ada NIP ya, dan di sini nanti ada ID exam ya. Ini akan memunculkan entitas baru. Nah, seperti itu contohnya yang many to many. Selanjutnya kita akan ke atribut K. Oke. Super K adalah himpunan dari satu atau lebih entitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan secara unik sebuah entitas dalam entitas set. Ya, tadi entitas-entitas yang ada di ERD Research itu adalah entitas set, bisa dikatakan sebagai entitas set. Kemudian contohnya apa? Pada entitas research. Pada entitas research ini ya, ID research tentu jelas ya. Kemudian titel, kemudian status ya. Nah, itu graded dan modifier ya. Nah, itu sebagai super K ya, artinya dapat mengidentifikasi secara unik sebuah entitas dalam entitas set ya. Kan dia dapat membedakan dengan entitas yang lain ya. Kemudian kandidat K adalah atribut yang menjadi determinan yang dapat dijadikan identitas baris pada sebuah relasi. Jadi contohnya kandidatnya adalah ID research dan titel ya. Kandidat atribut yang menjadi determinan yang dapat dijadikan identitas baris pada sebuah relasi. Nah, jadi ini ID research jelas dan titel. Tentu saja pasti saya yakin judul akan lebih bisa ya menimbang yang lain. Di dua ini ya, ID research dan titel. Seperti di sini di grup ya udah ID grup dan name. Kemudian di administrator ini ya name, email ya, berbeda. Nah, itu untuk kandidat key. Kemudian primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan baris data secara unik dalam relasi. Tadi yang sudah diutarakan di sini ya. Kandidat ini contohnya pada entity reset itu ada ID reset dan titel. Maka di antara ID reset dan titel, primary key yang memungkinkan adalah yang tepat adalah ID reset ya di sini. Kemudian primary key yang lain apalagi? Ini primary key di sini disimbolkan dengan atribut yang diberi garis bawah ya. Di antaranya pada entity group ada ID group. Kemudian pada user, entity user ada ID user, primary-nya. Kemudian pada administrator ada NIP sebagai primary key. Nah, kemudian di sini pada lecture ada NIP sebagai primary key juga. Kemudian di
student, juga ada primary key name, dan seterusnya ini ya, yang ada garis bawahnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian pada foreign key, itu adalah atribut kunci utama pada objek domain, tetapi menjadi atribut biasa pada objek lain dalam sebuah relasi. Contohnya nih, begini ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini ada one to many, maka karena ada relasi memiliki, ya, kemudian satu atribut yang dapat mewakili karakteristik dari entitas student ini akan masuk ke entity yang memiliki derajat many, banyak ini ya, derajat banyak maksimal ini ya. Sehingga nanti NIM ini akan ditambahkan ke entity research dan menjadikan NIM ini yang tadinya di domain sini, di entitas domain ini sebagai primary key, akan ditambahkan ke sini menjadi foreign key, gitu ya. Contohnya itu. Kemudian composite key, kunci yang terdiri dari dua atribut atau lebih. Nah, contohnya ya, dua atribut atau lebih. Contohnya di sini misalnya nanti ID research dan NIM itu sebagai composite key ya. Jadi untuk mencari sebuah penelitian atau riset yang telah dilakukan seseorang student, itu nanti akan X gitu ya, student X gitu ya, akan melibatkan dua kunci ya, dua kunci, yaitu kunci utama dan kunci tamu, foreign key ya. Sehingga itulah yang dimaksud sebagai composite key. Composite key. Oke, ini ya, composite key. Itu beberapa kunci yang bisa dibagikan, di-sharingkan dengan Bapak Ibu semua. Untuk contoh kasus ERD riset ini yang sudah jelas ya, primary key-nya mana, foreign key-nya yang akan masuk, melebur atau menambahkan baru, itu sudah terlihat di sini ya. Contoh nanti di antara entity user dan administrator dengan relasi memiliki ini, maka ID user akan menjadi foreign key, kunci tamu di entitas administrator. Begitupun di sini riset dan lecture pada relasi membimbing, maka akan memunculkan entity baru, yaitu mungkin bimbingan, di mana bimbingan ini nanti akan memiliki ID kunci komposit, yaitu ID research dan NIM. Baik, atribut key ini adalah materi terakhir yang saya bawakan. Kemudian izinkan saya undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hilaf yang saya lakukan dalam pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi kawan-kawan. Saya Fadia. Saya di sini akan menjelaskan tentang optimasi ERT. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Lili tentang konsep dan fungsi dari ERT tadi, gitu kan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang optimasi ERT. Nah, apa itu optimasi ERT? Nah, jadi optimasi ERT itu adalah upayanya kita agar IRT yang kita rancang itu bisa menjadi lebih baik dan optimal. Nah, tujuannya apa sih kita lakukan optimasi IRT? Nah, tujuannya itu agar database kita itu bisa lebih efisien dan fleksibel. Nah, efisien itu apa gitu kan? Nah, efisien di sini itu adalah data kita itu bisa memiliki size yang sekecil-kecilnya. Agar apa? Agar ringan dan mudah diakses. Nah, fleksibel di sini artinya apa? Nah, fleksibel itu artinya ketika suatu saat apa ya namanya terjadi perubahan, itu kita fleksibel, mudah untuk melakukan update. Nah, inilah dua tujuan utamanya apa yang harus kita lihat ketika database kita itu agar optimal. Nah, pertama untuk masalah efisiensi tadi. Nah, apa sih yang kita lakuin agar ERT kita itu efisien? Nah, sebenarnya ada banyak cara, tapi saya di sini ada dua hal yang saya lakukan. Pertama adalah kita harus menambahkan entitas lemah. Lalu setelah itu kita menambahkan kunci alternatif. Nah, saya ambil contoh di sini. Nah, di sini saya mempunyai tabel student yang berrelasi ke tabel researcher. Nah, tabel student ini dia mempunyai banyak sekali entitas gitu kan. Ada name, telepon, address, lalu name, email, asal sekolah, alamat asal sekolah, dan kode sekolah. Nah, tabel ini masih belum optimal. Kenapa? Karena ada beberapa entitas itu yang sebenarnya bisa disederhanakan. Misalnya alamat, alamat asal sekolah, dan kode pos. Jika ini tetap ada, nanti setiap kita masukkan input data, datanya jadi apa ya namanya? Jadi akan terus kita input lagi dan ini akan rentan dengan salah ketik. Itulah kenapa lebih baik ini kita buat tabel baru. Tabel apa namanya? Nah, kita buat yang namanya tabel misalnya kita buat ini namanya tabel asal sekolah. Jadi tabel sekolah saja biar mudah. Tabel sekolah. Nah, tabel sekolah ini berisi apa? Tabel sekolah ini berisi asal sekolah, lalu alamat sekolah, dan kode pos sekolah. Ini saya hubungkan dulu. Oke. Nah, lalu apa? Agar memudahkan kita saat berrelasi, kita buat satu entitas baru, yaitu apa? Kita buat yang namanya adalah, saya copy aja di sini, namanya ID sekolah. Oke, siap. Nah, ini biar mudah, saya buat non dulu. Nah, ini saya buat non juga. Nah, lalu ID sekolah ini kita juga hubungkan ke dalam sekolah. Nah, kita udah punya primary ID sekolah. Nah, karena asal sekolah, alamat sekolah, dan kode sekolah sudah didefinisikan di tabel sekolah, kita bisa hapus saja ini, itu kan. Kita hapus aja entitasnya. Gitu. Lalu, oke, ini lalu kita hubungkan saja nih antara tabel student dengan tabel sekolah. Oke. Lalu ID sekolah ini akan kita jadikan foreign key di tabel sekolah.
Nah, ini kita jadikan foreign key. Oke. Nah, jadi nanti ketika data yang diinput itu kita sudah tidak perlu lagi menginput semuanya alamat sekolah, asal sekolah, kode sekolah. Ketika kita melakukan input data, kita hanya perlu memasukkan ID sekolah saja dan itu sudah ada asal sekolah, alamat sekolah dan kode pos sekolah. Artinya apa? Size-nya jadi lebih kecil. Nah, itulah yang dimaksud dengan efisiensi. Nah, oke. Lalu optimasi yang kedua, kita biasa melakukan apa? Kita cari cara agar IRT kita fleksibel. Ada banyak cara. Pertama, kita bisa melakukan penambahan atribut. Lalu kita juga bisa memilih domain atribut yang lebih luas. Atau juga kita bisa lakukan generalisasi dan mengubah struktur yang tadinya berbasis kolom menjadi baris. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya saat ini akan mencontohkan saja untuk yang salah satunya, misal generalisasi. Nah, oke. Generalisasi di sini tuh gimana sih gitu kan. Jadi saya ambil contoh, misalnya ini saya mempunyai tabel karyawan non-dosen dan karyawan dosen. Nah, yang berrelasi dengan tabel gaji. Ini saya lupa, belum saya kasih prosesnya gitu kan. Oke, saya kasih proses aja ya biar mudah. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini kita punya tabel karyawan non-dosen dan karyawan dosen. Kalau kita amati di sini, sebenarnya kita ada email, lalu ada NIP, name, address, telepon. Entitasnya antara dosen dan karyawan dosen ini sama gitu kan. Nah, kalau kita bisa seperti ini, datanya jadi kurang optimal. Nah, gimana caranya biar lebih optimal? Nah, kita satukan saja. Misalnya, kita buat di sini, kita buat tabel ya. Tabel namanya karyawan. Gitu. Lalu, apa yang membedakan antara karyawan dosen dan non-dosen? Nah, kita buat entitas baru. Apa entitasnya? Gitu kan. Nah, kita buat entitas di sini namanya entitas status. Nah, oke. Jadi di sini ini saya gabungkan. Sorry. Nah, kita punya entitas status. Nah, entitas status ini nanti ada opsinya. Opsinya apakah statusnya itu karyawan yang sifatnya dosen dan karyawan non-dosen. Nah, lalu tabel yang tadi karyawan non-dosen ini bisa kita hapus. Oke, kita hapus aja. Nah, jadi akan lebih mudah nantinya. Nah, ini adalah agar fleksibel. Caranya adalah generalisasi. Nah, selain dua cara ini yang tujuannya tadi untuk efisiensi dan untuk optimasi untuk fleksibilitas IRT, kita juga bisa melakukan yang ini, relasi many to many. Nah, relasi many to many ini adalah jadi ketika ada dua tabel yang relasinya itu many to many, itu akan menghasilkan tabel baru di dalamnya yang berisi foreign key dari tabel-tabel yang dihubungkannya. Nah, misalnya di sini saya punya ini misalnya saya punya relasi researcher sama lecture. Nah, di sini researcher sama lecture ini sifatnya many to many. Oke, jadi banyak researchers itu bisa membimbing di banyak penelitian itu bisa dibimbing oleh banyak dosen. Oke, dan dosen tadi itu juga bisa dosen tadi juga bisa membimbing banyak researcher dan research tadi juga bisa dibimbing oleh banyak dosen. Nah, relasinya kalau kita lihat di sini many to many. Nah, otomatis karena relasinya many to many, dia akan membuat tabel baru. Apa tabelnya? Di sini ada ID research. Nah, di sini tabelnya namanya tabel membimbing. Dalam membimbing tadi itu ada dua. Pertama ada entitasnya itu entitas mana nih? Tabel researcher entitasnya
Oke, dan satu lagi tabel, ini saya belum copy paste. Oke, dan kita punya namanya tabel NIP. Nah, dua tabel ini adalah tabel yang sifatnya itu Forensky. Ya, jadi ini nama Forensky dari lecture, lalu yang ID research ini Forensky dari tabel research. Nah, ini gitu kan. Jadi pokoknya kalau ada yang macam ini, itu artinya dia akan membuat tabel baru. Nah, nanti dengan semua yang ada tadi, kita bisa lakukan optimasi terhadap tabel apapun yang kita buat. Nah, setelah selesai kita optimasi tabel tadi, kita akan transformasi ke dalam tabel. ERT tadi, ketika misalnya sudah optimal, itu kita akan melakukan transformasi ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk masalah transformasi ini, selanjutnya saya akan serahkan kepada partner saya, Mas Nanang, untuk menyampaikan tentang transformasi tabel. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastiantara. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai transformasi ERT ke tabel. Sebagai contoh kasusnya di sini yaitu ERT dosen yang berhubungan dengan mata kuliah, mahasiswa, serta jurusan. Namun sebelum ke transformasi tabel, alangkah baiknya harus mengetahui apa itu entitas, atribut, dan kardinalitas relasinya. Mengulang sedikit, entitas itu langsung contohnya ya. Untuk entitas itu misalnya seperti dosen, jurusan, mata kuliah, serta mahasiswa. Nah, di dalam entitas ini ada banyak atribut. Sebagai contoh, di mahasiswa ini memiliki atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu entitas. Entitas merupakan suatu objek yang dibedakan secara unik dengan objek lainnya. Tentu di sini ada entitas kuat. Yang pertama yaitu kita sebagai mahasiswa ada NIM, alamat lengkap, nama, tanggal lahir. Dan di dalam transformasi tabel, semua entitas itu menjadi nama tabel dan atribut itu menjadi nama kolom. Jadi atributnya NIM nanti menjadi kolom NIM, nama menjadi nama, tanggal lahir, dan alamat lengkap. Yang sebagai primary di sini yaitu NIM-nya. Itu ada tanda garis underline, garis bawah. Yang selanjutnya yaitu entitas komposit. Entitas komposit dari entitas mahasiswa ini terdapat dalam alamat lengkap, atau bisa disebut alamat lengkap ini bisa dipecah kembali. Ada kota, ada provinsi, ada kode pos, ada jalan, seperti itu. Ada kecamatan. Ini bagian dari entitas komposit yang masuk dalam alamat lengkap.
Dan nantinya ketika ditransformasikan ke tabel, yang kode pos, kota, provinsi, kecamatan ini langsung masuk ke kolom. Jadi tidak ada alamat lengkapnya lagi. Jadi tabelnya menjadi seperti ini, yaitu NIM, nama, tanggal lahir, langsung kota, provinsi, kecamatan, kode pos. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu entitas dosen. Di dosen cuma ada NIP, alamat lengkap, nama, tanggal lahir. Dimana entitas dosen ini di kasus ini hampir sama dengan mahasiswa atributnya. Jadi tabelnya hampir mirip, yang membedakan hanya primary key-nya yaitu NIP-nya. Itu. Selanjutnya di mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan tabelnya menjadi kode mata kuliah, nama mata kuliah. Ini maksudnya tabel mata kuliah, bukan tabel mahasiswa. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Ada beberapa tabel, yaitu tabel dosen, tabel jurusan, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, di mana semua entitas dijadikan tabel dan semua atribut dimasukkan ke dalam entitas tersebut. Selanjutnya yaitu kardinalitas. Dalam kardinalitas ini ada 3. One to one, many to many, one to many. One to one, hubungan 1 ke 1, sebagai contoh, dosen mengepalai 1 jurusan. Seperti ini contoh ERD-nya, dosen mengepalai 1 jurusan. Dosen mengepalai 1 jurusan, langsung kita transformasikan ke tabel. Tadi ERD di atas dapat ditransformasikan ke dalam tabel, yaitu tabel dosen, tabel jurusan. Dalam tabel dosen terdapat foreign key, di mana foreign key ini merupakan primary key dari tabel jurusan. Untuk many to many, banyak ke banyak. Di sini sebagai contohnya yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah. Artinya seperti ini. Untuk transformasi ke tabelnya, dari banyak ke banyak ada 3 tabel nantinya. Yang pertama tabel mahasiswa dari entitas mahasiswa, dari entitas mata kuliah, dari tabel mata kuliah, dan dari kedua entitas mahasiswa dan mata kuliah menghasilkan yaitu total mahasiswa, di mana ada foreign key NIM diambil dari primary-nya mahasiswa dan foreign key kode mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah. Untuk one to many-nya yaitu 1 ke banyak. Sebagai contoh, jurusan memiliki banyak mahasiswa. ERD-nya seperti ini. Langsung kita transformasikan. Ada 2 entitas jurusan dan mahasiswa, otomatis menjadi tabel jurusan dan tabel mahasiswa.
Namun di tabel mahasiswa ini ada primary key dari kardinalitas satuannya dan dimasukkan ke kardinalitas mininya. Jadi di tabel mahasiswa itu ada kolom tambahan kode jurusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan optimasi IRD, langkah selanjutnya adalah merubah IRD ke dalam bentuk database tabel. Nah, untuk merubah ke dalam bentuk tabel, kita melihat entitas-entitas yang ada di IRD kita. Misal ini kita mempunyai entitas user dengan atribut address, ID user, dan sebagainya. Nah, entitas ini nanti kita ubah ke dalam bentuk tabel dengan atribut-atributnya menjadi field di tabel tersebut. Misal ini user. Nah, di sini saya menggunakan PHP MyAdmin untuk meng-create tabel. Misal ini kita namakan user. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita pakai 9 kolom. Terus di sini ID user. Kemudian kita ID user type. Ini nggak harus urut ya. Terserah. Kemudian username. Kemudian password, kemudian email, NIP, name, telepon, address. Nah, untuk ID user ini akan kita jadikan primary key dan auto increment. Makanya di sini ada auto increment dicentang. Kemudian ID user ini kita nggak membutuhkan angka minus, jadi 0, 1, 1 ke atas. Makanya di atribut ini kita pilih yang unsetnet. Sama dengan yang ID user type ini tipenya nanti integer untuk dijadikan FK foreign key. Dia juga nggak menerima minus, maka di sini kita ganti dengan unset. Username kita akan menggunakan varchar dengan asumsi maksimal username itu ada 50 karakter. Password kita juga menggunakan varchar, asumsi maksimal hasil encrypt password itu 64 karakter. Kemudian email kita pakai varchar, misal panjang email maksimal 100 karakter. NIP ini misal kita panjang 10 karakter. Name ini juga varchar, misal panjang nama maksimal 100 karakter. Telepon misal panjang maksimal ada 15 karakter. Address juga bisa menggunakan varchar, misal maksimal 255 karakter. Setelah itu tinggal kita save. Jadilah tabel seperti ini. Tabel user dengan field ID user type, username, password, email, NIP, name, telepon, dan address. Nah, kita bisa melanjutkan pembuatan tabel sesuai dengan atribut sesuai dengan entitas-entitas yang sudah ada di IRD kita. Misal entitas grup, nanti kita bikin tabel grup. Terus entitas penguji proposal exam, kita bikin tabel penguji proposal exam, dan seterusnya.
Setelah kita selesai membuat seluruh tabel dari IRD yang kita punya, selanjutnya adalah kita mendefinisikan constraint dan relasi antar tabel. Misal relasi antar user ke user type, yaitu one to many. Satu user type bisa memiliki banyak user. Untuk bentuk tabel hasil jadinya seperti ini. Ini masih belum ada relasi, masih terpisah-pisah. Nah, dari user ke user type ini kan harusnya ada relasi. Nah, user type ID ini sebagai foreign key berrelasi ke ID user type di tabel user type. Bagaimana cara membuatnya? Adalah seperti berikut. Kembali ke structure, terus ke tabel user. Di sini ada relation view. Kita beri nama misal FK user type. On delete kita kasih restrict. Jadi ketika user type dihapus, itu nggak akan bisa karena jika masih dipakai di tabel user. Jadi ketika mau menghapus data user type, itu harus dipastikan bahwa user type tersebut tidak dipakai di tabel user agar bisa dihapus. Nah, on update kita kasih no action aja. Kolomnya kolom FK yang mau kita pakai, yaitu ID user type. Database-nya ini, tugas DPMS, terus relasi ke tabel user type, kolom ID user type. Ya, save. Nah, ini query-nya kalau mau menjalankan manual. Kita lihat lagi di designer, sudah ada relasinya. Ini user dengan user type. Bisa dilihat ini one to many, satu user types memiliki banyak user. Oke, selanjutnya kita akan membuat relasi yang lain, misal dari user ke group, user ke penguji, user ke research, user ke penguji pratesis, dan sebagainya.
Setelah kita membuat constraint dan relasinya, maka tabelnya akan menjadi seperti ini relasinya. Setelah kita membuat constraint dan relasi tadi, kita akan mencoba memastikan bahwa constraint kita sudah benar. Tadi kita membuat constraint di user, di user type yang berelasi dengan user type. Kita menginginkan ketika user type ini dihapus, itu nggak akan bisa jika user type ini dipakai di tabel user. Misal ini ID user type ada 1313, berarti ID user type 2 nggak kepake. Nah, misal kita hapus yang ID 1 dulu. Nah, dia nggak mau karena terhalang oleh constraint tadi. Sekarang yang 2 nggak ada yang pakai, kita coba hapus. Dia mau. Nah, kemudian kita akan mencoba query yang agak kompleks. Bisa dilihat ini kita akan fokus di sini penguji pratesis exam. Jadi pratesis itu diuji oleh beberapa dosen. Kemudian masing-masing dosen mempunyai nilai sendiri-sendiri dan komentar sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita men-select siapa sih dosen yang berkomentar, yang memberi nilai, siapa sih dosen pengujinya, apa sih risetnya, kemudian siapa mahasiswanya, siapa pembimbing dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah query yang lumayan agak kompleks. Jadi ketika query ini dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada judul ada 2, optimasi IRD sama transformasi IRD diuji oleh yang optimalisasi IRD diuji oleh Prof. Joko sama Prof. Sekar. Optimasi IRD ini punya mahasiswa Ahmad Hajar, pembimbingnya Joko. Sedangkan transformasi miliknya Budi dibimbing oleh Pak Joko juga, cuma yang nguji cuma Prof. Sekar aja. Query-nya seperti ini. Misal ini mau dikasih hanya yang diuji oleh misal Prof. Joko, where user misal ini sini aja. Nah, jadi kita hanya men-select siapa yang penguji Prof. Joko, dia menguji research apa aja. Nah, dia cuma menguji satu aja, optimalisasi IRD dengan komentar oke, yang terus nilainya 100. Bisa kita ubah di sini tadi dengan Sekar. Nah, Prof. Sekar dia menguji 2, yaitu optimalisasi IRD dan transformasi IRD dengan komentar ini oke sudah bagus, dan yang satunya oke cukup, nilainya ini. Dan
dua judul research ini pembimbingnya sama, yaitu Prof. Joko. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Isnan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang optimasi IRD yang sudah kelompok kami lakukan. Nah, yang pertama ini adalah soal yang diberikan. Di sini ada tabel grup, tabel user, administrator, lecture, research, student, proposal exam, pratesis exam, dan tesis exam. Nah, jika kita lihat di sini, ini ada user, administrator, lecture, dan user ini adalah sebenarnya sama-sama pengguna dari sistem. Jadi, kita kelompok 3 sepakat untuk menyatukan tabel-tabel ini atau menggeneralisasikan tabel-tabel ini menjadi satu tabel. Kemudian nanti akan diikuti oleh user type. User type itu nanti akan berisi admin, lecture, student. Itu. Kemudian untuk proposal exam dan lecture ini kalau langsung seperti ini, setiap examnya dia langsung terhubung dengan lecture, padahal tiap exam pasti punya beberapa lecture. Nah, nanti dikhawatirkan data ini akan bertumpuk di proposal exam. Setiap exam ini akan bertumpuk. Karena apa? Karena lecture itu lebih dari satu. Maka dari itu kita akan menambahkan di setiap exam satu tabel, yaitu grup penguji. Seperti itu. Kemudian kita akan lakukan koreksi untuk beberapa atribut yang tidak sesuai, seperti ID group ini harusnya ID room, kemudian di setiap exam ini tidak ada ID room-nya, jadi tidak ada relasi, padahal ada relasinya. Seperti itu. Kemudian kita lihat perubahannya. Ini adalah perubahan yang sudah kami lakukan. Perubahan ditandai dengan warna merah. Jadi tabel ini yang merah dia artinya dia bertambah atau berubah. Kemudian untuk atribut yang warna merah berarti kita tambahkan atau kita ubah, seperti itu. Ini ada kita ubah name-nya saja. Nah, yang pertama adalah kita ubah tabel user ini. Seperti yang saya katakan tadi, tabel user ini akan berisi user type untuk mengakomodir pengguna dari sistem. Karena apa? Karena atribut dari user tadi kebanyakan sama, seperti email, name, kemudian telepon, seperti itu. Jadi akan lebih menghemat dari database yang kita gunakan. Untuk kardinalitasnya antara grup dan user yaitu one to many. Untuk user type-nya, user type itu many to one. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kami akan menambahkan tabel penguji di setiap exam. Jadi misalkan salah satu ini proposal exam, kita punya grup pengujinya. Nah, grup penguji ini mempunyai foreign key, itu ID proposal dan penguji ID penguji. Untuk foreign key akan kita jelaskan di tab selanjutnya. Ini hanya akan memperlihatkan penambahan perubahan apa saja yang kita lakukan. Ya, kita lihat ke finalnya. Ini warna biru adalah primary key, kemudian warna kuning adalah foreign key.